Dan kalau kita lihat sebetulnya momen ini juga kita harus mereform tata kelola ya. Mereform tata kelola tunjangan-tunjangan DPRD. Jadi tunjangan-tunjangan ini kan bermacam-macam tadi, banyak variabelnya. Yeah. Kalau di teman-teman birokrasi, ya misalnya kami lah di PNS gitu, saya kan PNS gitu ya. Sudah ada misalnya kita menggunakan ada gaji, ada tunjangan juga. Nah tunjangan itu sekarang kami misalnya di Kementerian Pendidikan Tinggi itu sudah ada yang single salary. Single salary itu ya gajinya ada gaji APBN karena saya dosen ya di kementerian yang ditempatkan di Unpad, dan kemudian ada tunjangan itu tergantung dari kemampuan perguruan tingginya, misalnya dia bisa menaikkan atau tidak. Bisa beda-beda tuh. Itu bisa beda-beda. Termasuk daerah-daerah juga sama. Jadi kayak misalnya contoh lah ya Jakarta tuh. Jakarta itu tunjangannya dia lebih besar, tunjangan TPP-nya, tunjangan untuk birokrasinya. TPP itu apa Pak? Biar pendengar tahu Pak. Tunjangan pendapatan penghasilan. Oke. Nah, jadi tunjangan itu bervariasi dan ada hitungannya. Jadi ada daerah-daerah yang memang secara tunjangan tambahannya itu lebih besar dibandingkan daerah lain. Nah ini ada cerita lagi nih Bang Niko. Bulan Oktober ini kan ada efisiensi lagi nih dari Bu Sri Mulyani. Untuk apa lagi? Diefisiensikan lagi. Itu kemungkinan di daerah-daerah dana alokasi khusus ke daerah-daerah dikurangi lagi. Akan dikurangi lagi, dan itu akan mempengaruhi TPP birokrasi kita juga. Galak betul ya. Itu produsernya geleng-geleng. Produser geleng-geleng. Nah ini yang sebetulnya kemarin kan ada arahan dari Pak Tito ya, bagaimana nanti mengantisipasi bulan Oktober ini. Karena ketika tunjangan ini juga akan berkurang, PNS itu sekarang itu dia ASN itu menjadi variabel untuk ekonomi kita juga loh Bang. PNS ya? ASN ya? Karena kita kan spending. Iya. Saya belanja telur ke pasar, belanja apa, itu kan spending kita. Iya. Nah, itulah yang sebetulnya kita harus reform juga gitu. Itu tapi sisi eksekutif gitu ya. Nah, sisi legislatif ini juga perlu kita reform. Dari terutama peraturan-peraturan ini yang ada di Kementerian Dalam Negeri. Ya, kenapa tidak menggunakan simple salary atau single salary? Single salary itu ya udah satu, tapi bisa digunakan untuk semua hal. Dan tidak perlu ada kenaikan yang simultan gitu ya. Karena sekali lagi memang take home pay mereka itu dengan tunjangan-tunjangan tunjangan intensif, komunikasi dan sebagainya, reses itu kan cukup besar di DPR RI, di DPRD dan sebagainya. Ketika ada kenaikan berapa persen saja ya kejadiannya kayak gini. Gitu. Nah ini yang sebetulnya kita harus lihat dengan kondisi kalau misalnya kami di ASN misalnya di Pemda lah ya, di Pemda itu pasti diseimbangkan dengan pendapatan asli daerahnya. Ya misal contoh ya Jawa Barat lah, karena PAD-nya bagus. Dia pasti TPP-nya juga bagus, tunjangan tambahannya juga bagus gitu. Tapi kalau misalnya yang tidak bagus ya dia tidak akan mendapat tunjangan, masih menggunakan dana alokasi yang tadi yang saya ceritakan Oktober itu akan dipangkas lagi. Bahaya, ya? Nah kebayang kan kebayang gitu ya. Nah ini yang sebetulnya harus saatnya nih. Nah ini saatnya kita mereform momentumnya. Kita perbaikan. Jangan sampai lepas nih Pak Yogi. Betul. Jangan sampai lepas, karena tidak akan ada momen lagi. Saya pikir jangan sampai ada momen lagi kayak gini, amit-amit ya Allah. Janganlah pokoknya di generasi kita dan sebagainya. Ini kan memakan korban ya. Dan saya melihat sendiri gitu ya. Di Makassar kemarin, di Bandung. Kemudian saya pas nguji di Jakarta juga. Dan ini yang sebetulnya kita harus perbaikan sistem tunjangan legislatif, tata kelolanya. Keuangan kita. Betul. Termasuk pengawasannya juga Bang. Dan termasuk pengesahannya juga. Karena selama ini begini, yang merencanakan mereka, yang melaksanakan mereka, yang mengesahkan mereka, yang mengevaluasi mereka. Ibaratnya beginilah. Sekarang Bang Niko yang merencanakan acara hari ini, melaksanakan hari ini kan capek harusnya kan. Nanti evaluasi saya juga. Evaluasi saya bilang bagus-bagus saja. Bagus-bagus saja. Karena saya bikin semuanya. Iya, nah ini yang sebetulnya harus ada check and balances di sini. Dan check and balances ini juga harus dimulai dari tata kelola ketatanegaraan kita juga, perbaikannya. Termasuk